Pura Manikmas berada tidak sampai 1 kilometer di sebelah barat Pura Penataran Agung Besaki. Umum menyatakan berada di sebelah selatan Pura Penataran Agung Besaki. Di sebelah pura ini terdapat Sekolah Dasar Besaki dan ada juga Balai Banjar. Pura ini terletak di sebelah kiri jalan menuju Pura Penataran Agung Besaki. Bangunan suci yang paling utama di pura ini bernama Gedong Simpen. Bangunan yang disebut Gedong Simpen ini bentuknya seperti gedung kecil beratap ijuk dan bertiang 4 menghadap ke utara bukan ke barat seperti pandangan orang pada umumnya. Yang dipuja di Pura Manikmas ini juga Tuhan sebagai pencipta magma, yaitu api yang maha besar di perut bumi. Menurut kutipan mantra Weda di atas bahwa Tuhan menjadikan api sebagai dasar untuk menciptakan langit dan bumi. Apa yang berada di perut bumi itu sebagai sumber energi dalam bumi. Sedangkan matahari sebagai api di langit juga sebagai energi yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Magma api di bumi dan matahari api di langit. Dua api sumber alam ciptaan Tuhan ini bekerja sama berdasarkan hukum RTA. Dari dua api itulah alam ini menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk isi alam ini. Secara moral manusia seyogianya merasa berutang atas karya Tuhan yang amat luar biasa ini. Pemujaan di Pura Manikmas sebagai wujud bakti umat Hindu kepada Hyang Widi atas keberadaan alam sebagai sumber kehidupan tersebut. Dalam mitologi Hindu api magma itu dilukiskan berbentuk kura-kura raksasa. Karena itu disebut Badawang Nala. Kata Badawang artinya kura-kura besar dan kata Nala dalam bahasa Sanskerta artinya api. Api magma yang dibelit oleh kulit bumi berupa zat padat seperti tanah dan zat cair itu disimbolkan dalam mitologi Hindu sebagai kura-kura dibelit oleh 2 ekor naga. Naga itu bernama Naga Basuki sebagai dewanya air penjelmaan Dewa Wisnu. Satu lagi bernama Naga Ananta Boga sebagai dewanya tanah penjelmaan Dewa Brahma. Dari tanahlah tercipta berbagai macam tumbuh-tumbuhan bahan makanan hewan dan manusia. Karena api magma atau Badawang Nala itu dibelit oleh 2 ekor naga, maka Tuhan yang dipuja di Pura Manikmas ini dalam sebutan lokal sebagai Ratu Mas Melilit. Arti kata Ratu Mas Melilit itu adalah beliau yang terbelit. Yang dimaksudkan beliau itu adalah magma yang dibelit oleh tanah dan air. Mengapa ada alam seperti itu? Hal itu terjadi jelas karena karya ciptaan Tuhan. Pemujaan Tuhan sebagai pencipta magma memberikan kita pengetahuan bahwa ajaran Hindu itu mengajarkan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di magma pun ada karena kemahakuasaan Tuhan. Di samping itu, pemujaan Tuhan sebagai pencipta magma yang dibelit oleh 2 ekor naga juga memberikan kita pengetahuan bahwa keadaan bumi kita antara satu lapisan dengan lapisan yang lainnya saling terpadu. Dari keterpaduan alam itulah tercipta kesuburan untuk kehidupan semua makhluk hidup isi alam ini. Dalam mitologi Hindu di Bali ada diceritakan bahwa kalau ada gempa bumi sangat diyakini oleh masyarakat Bali bahwa kura-kura api yang disebut dengan Badawang Nala itu bergerak-gerak. Kalau 2 ekor naga itu sampai tidak mampu membelit kura-kura api itu, maka akan terjadi gempa yang sangat hebat dan gunung pun akan meletus. Tetapi letusan gunung itu di samping sebagai malapetaka juga membawa kesuburan. Di mana daerah yang ada gunung berapinya pasti daerah itu tanahnya subur untuk pertanian dalam arti luas. Pemujaan di Pura Manikmas yang bersifat berkala dilakukan setiap Tumpek Wariga. Dalam tradisi Hindu di Bali, pemujaan umum itu disebut upacara odalan yang maknanya mirip dengan ulang tahun. Odalan itu dilakukan berdasarkan 2 sistem, yaitu menurut perhitungan tahun Chandra atau lunar system, dan ada odalan yang dilakukan berdasarkan sistem wuku. 1 wuku lamanya 7 hari. 1 bulan wuku lamanya 35 hari. Kalau odalan berdasarkan tahun Chandra umumnya dilakukan pada hari-hari bulan penuh yang disebut dengan bulan purnama. Kalau odalan dilakukan berdasarkan perhitungan tahun Chandra dilakukan setiap tahun. Misalnya setiap purnama bulan Kedasa, artinya odalan itu dilakukan setahun sekali pada setiap bulan ke-10. Sementara kalau odalan dilakukan berdasarkan sistem wuku dilakukan setiap 210 hari.
Odalan di Pura Manikmas dilakukan pada hari Tumpek Wariga bersamaan dengan odalan di Pura Puncak Mangu yang letaknya di ujung utara Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Di Pura Puncak Mangu ini Tuhan dipuja sebagai Dewa Sangkara. Dewa Sangkara ini adalah Tuhan dalam fungsinya sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan. Jadinya Pura Manikmas ada hubungan fungsional dengan Pura Puncak Mangu. Dengan adanya hubungan antara Pura Manikmas dan Puncak Mangu ini berarti orang suci Hindu di masa lampau yang mendirikan kedua pura itu telah memiliki pemahaman filosofis yang cukup konseptual mengenai keberadaan magma dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun magma itu adalah raksasa api yang tidur di perut bumi, tetapi ia juga berfungsi untuk menyuburkan tanah tempat-tempat tumbuh-tumbuhan berkembang, memberikan makanan pada semua makhluk hidup di bumi ini. Api dalam wujud matahari di langit dan api dalam wujud magma di dalam perut bumi menjadi sumber kehidupan setelah bertemu dengan air yang dilambangkan oleh naga Basuki dan tanah yang dilambangkan oleh naga Ananta Boga. Demikian juga naga Taksaka, lambang udara perwujudan Dewa Iswara yang distanakan di Pura Pengembangan yang dibangun di tempat yang tertinggi di Kompleks Pura Besaki. Keterpaduan berbagai unsur alam semesta ini tentunya karena hukum RTA atau hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu pemujaan Tuhan di Pura Manikmas sebagai wujud rasa bakti umat Hindu atas karya Maha Agung dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa itu. Di samping umat melakukan pemujaan pada Tuhan atas karyanya menciptakan api magma, umat juga harus melakukan karya nyata. Karya nyata yang wajib dilakukan oleh manusia dalam karya yang dapat membantu proses alam tersebut menciptakan kesuburan. Meskipun ada energi magma di perut bumi, kalau tanahnya yang membelit magma itu gundul, maka energi dari dalam perut bumi ini tidak berfungsi karena tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dikembangkan oleh energi tersebut. Energi magma dalam perut bumi itu akan berfungsi apabila manusia rajin menghijaukan lahan di sekitarnya.